ini ada jeans yang kalau 6 bulan gak dicuci keren loh gitu. Gue kira caranya meyakinkan bos-bos gue kan. Ternyata keren banget loh, itu bisa diulik gini, lo nggak cuci, nggak pakai terus terus bisa bikin fading yang sesuai dengan kepribadian lo. Itu kan semua narasi. Narasi gimana cara menciptakan itu. Nah ternyata emang dunia anak muda itu syarat sekali atau dekat sekali dengan narasi itu tadi. Ya. Pesan apa Noah? Buat merchandise bandnya Noah. Terus ada padi juga kita bikinin. Makanya kita punya tim sendiri yang kadang-kadang suka nge-explore Instagramnya dia, profilingnya si ibu itu. Kan ada orang yang kebanyakan mikir ya misalnya gue mau bikin brand, gue harus beda nih sama yang lain gitu. Gue harus ada unique selling point yang harus gue bikin. Tapi itu akhirnya memakan waktu lo lama-lama, nggak bakal jadi. Kagak bakal jadi gitu. Jadi mendingan udah start aja sih. Halo semuanya, ketemu lagi di channel gue Ben Kasyafani. Sama gue Ben Kasyafani pastinya. Dan hari ini gue lagi di kantor Never to Lavish. Di episode main ke kantor, kali ini gue bareng sama Aduya Paskahaja atau Dewe, Creative Director dari Never to Lavish. Ini kan ngomongin seniman. Kalau gue bilang, orang banyak bilang jargon, bukan jargon sih. Ada kayak stigma, hidup dari menjadi seniman tuh ya agak susah lah. Komentar lo apa kalau dengar itu? Iya benar. Makanya lahirnya Never to Lavish, alhamdulillah bisa mudah-mudahan menggeser stigma yang tadinya seniman itu hidupnya di jalanan saja, idealis saja gitu. Terus hanya tidak ada hubungannya sama komersialitas dan segala macam gitu ya. Jadi emang dia melakukan semuanya itu sesuai dengan inilah karya gue yang terkeren dan hanya inilah yang paling keren di muka bumi gitu kan. Tapi kan itu adalah stigma menurut gue yang dari dulu sampai mungkin ada beberapa yang masih kayak gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya tren atau kebutuhan juga menurut gua, pasti kan mereka pengen juga dapat duit lah istilahnya kasarnya gitu lah ya. Harus kan, karena dia ya mau gimana pun juga pasti kan ada konsumsi, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus kita arahkan daripada narkoba, daripada kriminalitas gitu kan. Ya kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita coba aja yuk peluang-peluang yang lebih potensial dan menghasilkan gitu. Karya lo tidak lagi dikejar-kejar polisi, disuruh hapus atau lo tidak berujung di balik jeruji gitu kan. Tapi lo bener-bener emang kita program sedemikian rupa, kita bikinin sistemnya supaya emang itu adalah hasil karya yang diakui bukan hanya lo atau komunitas lo, tapi bener-bener lebih luas jangkauannya, bahkan nasional gitu kan. Ini tempat artisan lah. Jadi anak seniman kan bisa ada yang di tembok, ada yang di kanvas, ada yang di kertas. Dan bidangnya macam-macam juga. Ada yang bukan cuman ya. Maksudnya yang basicnya kan di sepatu kita. Tapi akhirnya kan ada yang di skateboard, ada yang di tumbler. Ada yang bikin ini punya dia nih. Ini basicnya polos gitu Pak. Cuma gue base item sama tambah kasih karakter sama ada daging-daging gini. Lu bikin itu belajar? Nggak? Maksudnya pernah belajar khusus bikin, kan itu ada ilmunya dong? Iya, gambar portrait gitu? Jam terbang aja sih Kak, makin sering gambar makin tahu selahnya yang harus dibeli yang mana gitu. Gila ya, artinya semua media ini bisa semua, jadi gini, yang paling aneh apa? Jadi dari tadi kan sepatu, tumbler, tas gitu kan. Belum di-coating tapi udah kering. Kalau yang aneh apa ya? Kursi mancing gitu ya, Ki. Mana kulkas? Kulkas pernah digambar. Ini bukan stiker kan? Bukan. Ini lo gambar. Iya. Kalau stiker ya orang pasti akan ini banget kan. Ya gue bayar gila sekian miliar cuman buat stiker gitu sih ya. Tuh coba lihat tuh. Coba apa lagi tuh? Ini apa nih Ki? Jong. Ini Tupac sama Big D. Oh. Jadi didesain dulu di anak-anak digital. Di mock up gitu, baru digambar. Tapi memang bener seniman, kan lo udah pasti lo ketemu lah sama artis-artis seniman yang emang ibaratnya hidup dengan dunia sendiri. Sekarang mungkin gabung di sini karena
Yang gue tahu Never to Lavish ada berapa sekarang? 40 plus. Iya, ada 40. Seniman yang gabung di sini. Emang gitu kehidupannya? Maksudnya cukup tough, struggling dengan ada kehidupannya? yang tough, ada ya kan itu kan semua balik lagi sama karakternya masing-masing ya. Tapi hampir sebagian besar memang, apalagi mereka kan hampir sebagian besar seniman Never to Lavish itu berasalnya bukan dari kota Jakarta. Dari dari daerah-daerah yang mungkin bukan kota-kota besar bahkan gitu ya. Dari daerah-daerah yang mereka belum pernah bermimpi rasanya karya mereka dipakai oleh Pak Jokowi misalnya gitu ya. Karena kan aksesnya, networknya dan sebagainya jauh lah gitu kan. Mungkin buat mereka yang udahlah, gue cuma sukanya kayak gini-gini doang, ya emang end up-nya di situ juga yang seperti yang tadi lo bilang. Ya udah, gue begini aja, syukur-syukur ada yang mau beli karya gue sesuai dengan harga yang gue mau, ya silakan. Kalau enggak ya udah gini aja, gue suka seni, gue adalah seniman. Tapi kan ada juga orang-orang yang mungkin setelah kita bukan ngajarin ya, kita juga sama-sama belajar, tapi sama-sama kita dialog, diskusi segala macam. Lo punya skill dalam hal art atau seni lah gitu. Kita punya ya sedikit banyak ilmu tentang bagaimana cara mengatur perputaran ekonomi lah gitu ya. Kita gabungin aja gitu kan. Gue tahu bisnisnya, lo tahu skill untuk seninya gitu, kita gabungin, kita kawinin gitu. Ya udah dari situ menghasilkan sesuatu yang lebih menghasilkan gitu. Nah, si Never to Lavish kan emang orang banyak tahu brandingnya sendiri. Gue juga taunya custom sepatu awalnya itu. Iya. Tapi sekarang udah growing jadi satu hal yang lebih daripada itu. Jadi brand, ada Wish. Mungkin lo bisa ceritain kan, Never to Lavish sendiri sekarang unit usahanya itu ada apa aja? Sedikit aja. Jadi Never to Lavish itu sebenarnya kan emang seperti yang lo bilang, kita awal muasalnya adalah custompreneur. Custompreneur. Kita emang fokuskan di sisi atau di bidang custom itu. Apa sih custom? Ya sesuatu yang pengen berbeda dari yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya bendanya udah jadi. Misalnya lo punya punya sepatu, punya topi, punya baju, udah jadi nih dari produk brand lain. Terus lo pengen beda sama teman-teman lo yang lain gitu kan. Gimana caranya? Paling gampang kan inisial gitu kan, lo coret nama atau apalah gitu, atau gambar atau apapun itu. Nah, dari bisnis custom itu akhirnya kita dari mulut ke mulut, ini panjang sebenarnya ceritanya. Cuman singkat ceritanya, ketika orang akhirnya pengen mengcustom barang-barang tersebut, tiba-tiba alhamdulillahnya banyak KOL kita atau influencer atau friends and family kita tuh saking pengennya berbeda dengan orang yang lain gitu kan. Ini barang satu-satunya di dunia hanya milik gue gitu kan. Akhirnya bokapnya juga ikutan. Akhirnya temannya, pacarnya, mantannya, bahkan sampai komunitas di kantornya. Akhirnya melebar lagi. Ya udah, daripada teman-temannya doang, ya udah deh, bisnis gue aja juga lo gambar deh gitu kan. Ya udah, dari situ akhirnya melebar. Yang tadinya cuma custom doang, akhirnya kita bikin 360 projects. Memang berasalnya atau lahirnya emang dari si bisnis custom itu. Tapi kan dari custom itu, let's say bank gitu ya. Bank itu kan identik dengan konvensional banget. Ya udah, lo hanya menabung, lo punya kartu, lo punya buku tabungan misalnya gitu ya. Terus orang kalau Never to Lavish apa kerjasamanya? Oh pasti digambarin ya kartunya atau digambarin ya ATM-nya gitu. Tapi kan bukan cuma itu, kita bisa 360. Misalkan contohnya kita bikinin sepatu yang emang ada 10 biji di dunia ini buat 10 loyal customer lo dengan nasabah dengan saldo terbanyak misalnya gitu ya. Terus kemudian beranjak lagi ke lainnya. Ternyata si bank itu punya tempat bola gitu ya, tempat sepak bola futsal atau apa. Oh, gua hias aja deh tempat sepak bola gue supaya menjadi lebih anak muda gitu. Tadinya bank konvensional tiba-tiba menjadi anak muda, sehingga image yang terlihat dari teman-teman atau market-market yang lain, wih bank ini anak muda banget ya, aku mau nabung di situ gitu kan. Ya hal-hal kayak gitulah. Akhirnya sampai KOL manajemennya kita kerjain. Berarti kan butuh KOL siapa yang terpilih yang untuk pas banget sama si bank ini. Dalam arti bank ini sudah, let's say bank konvensional, tapi gimana caranya supaya kita memodernisasi si bank itu tersebut. Berarti kan mengajak teman-teman kita yang emang komunitasnya dari anak-anak art, dari anak-anak sneakers mungkin, dari anak-anak apa, untuk bergabung menjadi satu, akhirnya dikenal sama ya milenial, sama Gen Z dan lain-lainnya gitu.
Dan Never to Lavish kan pioneer ya, bisa dibilang pioneer juga. Kan? Alhamdulillah lah kalau bisa dibilang gitu. Ya ada banyak Ada beberapa. cuman emang kita yang lumayan tertolong banget sih sama Pak Jokowi waktu itu ya. Oh, lu bisa cerita deh waktu itu. Gue itu, jadi itu benar-benar sebuah kesempatan langka. Jadi salah satu owner kita, Mas Dondi gitu ya. Waktu itu dia berinisiatif juga sama Abeng juga, ada salah satu founder kita juga, art director kita. Itu kita pernah punya bazar di Senayan City kalau gue nggak salah ya. Ada acara JS, bazar Jakarta Sneakers Day, enggak ya? Jakarta Sneakers Day ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. JSD ya? JSD bener. JSD kalau nggak salah JSD. Pokoknya singkat cerita kita punya booth di sana, kemudian Pak Presiden itu datang pada saat itu kan lagi zaman-zaman tuh Pak Pak Presiden datang gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu kita tidak dikunjungi booth kita. Tidak dikunjungi, terus kemudian dia udah mau pulang nih beliau. Beliau mau pulang, udah turun lift, udah ini benar-benar udah mau keluar segala macam pas pampres jagain segala macam. Nah si Dondi sama si Abeng itu emang udah disiapin sih dari awal. Kita bikinin dompet kecil gitu custom, ada gambar muka beliau. Dan menerobos pas pampres, menerobos barisan ring satunya gitu. Pak, ini ada hadiah gitu. Ada dia, diambil. Langsung ke Pak Jokowi. Ya gitu, diambil gitu kan. Wih, ini punya siapa ini gitu? Oh punya kami Pak, kami punya booth gitu. Hah? Ada di atas gitu kan. Balik lagi. Naik lagi bro. Naik lagi balik. Kayak apa bentuknya? Apa yang bikin? Ya udah, jadi simpel sih. Sebenarnya kan dompet kartu apa nggak salah ya, dompet kartu gitu. Terus ada gambar muka beliau. Cuman kita. Tapi itu kayaknya custom, bener-bener custom. Ini kita bilang ini anak-anak graffiti Indonesia gitu ya. Anak-anak yang emang punya keahlian menggambar di atas bidang macam-macam, bukan cuma kertas atau kanvas. Di dompet nih Pak, ini hasil anak bangsa gitu kan. Waktu itu apalagi lagi ini gemar-gemarnya kan, produk anak bangsa, produk lokal gitu kan. Ini mana nih gitu kan. Ya udah ke atas, ya udah mulai sejak itu alhamdulillah kayak beliau bukan cuma dompet, pesan jaket terus waktu itu yang gue tahu jaket sih. yang itu kan. Ada Indonesia-nya. Iya, Indonesia. Depannya. Depannya. Yang sempat ada isu juga kan pas di ini dikira membelah pulau Indonesia. Ya iyalah masa bukan jaket begini kan kagak enak, harus dibelah dong. Ya gitu lah. Tapi ya mulai dari situ sih akhirnya nama kita terdengar kalau beliau sudah pakai kan akhirnya kan kementeriannya pakai, terus kemudian para instansi pakai, terus ya artinya exposure bagus banget. Emang kebus banget emang pada saat itu. Dan kita ada nanti kita lewat ya. Ada tulisan catatannya Pak Jokowi langsung beneran pada saat itu kita minta untuk tadi gue lihat di sebelah situ untuk ngasih kenang-kenangan lah buat kita gitu. Lu pernah gambar di apa yang paling aneh? Paling aneh kemarin tuh gedung ini Black. Oh, gedung factory kayak pabrik. Oh ya? Gedung pabrik, dia pengen pengen anak muda, pengen berwarna, terus pengen berinteraktif gitu. Jadi kita bikin ada barcode gitu. Di gambar barcode jadi kalau pakai handphone terus jadi kayak 3D gitu lah. Oh, dari jauh gitu? Dari jauh. Bisa dipencet. Iya. Basicnya apa sih alat-alat yang lo pakai? Ya itu. Ini. Ada kuas, ada ini apa namanya sih? Ini apa namanya? Pen brush. Yang gue sering lihat sih tas ya, tas branded gitu kan juga paling gampang tuh ya. Apa tuh Goyard ya kan. LV segala macam digambarin ya. Rasanya nyesek juga sih. Deg-degan nggak lo kalau wah, beban berarti? Beban juga. Kalau misalkan ada kena salah kan? Apa kalau kita mau jadi tuh benar-benar harus fokus terus harus cek tangan juga kan kalau kena cat itu sedikit takutnya pegang rembes. Soalnya nggak ada ruang buat salah kan? Iya. Udah salah dikit. Ada ininya nggak? Misalnya nih orang gue tas branded, ada garantinya nggak? Ada. Ya kita pastikan itu supaya sesuai dengan apa yang dimau. Makanya mock-up-nya itu sangat-sangat penting. Jadi kan kita sebelum kita gambar kita bikin mock-up kan nih. Oh. Lo setuju gak nih? Approve gak nih kayak gini gitu? Ya udah setuju. Habis itu kita aplikasikan ke bendanya kan. Kalau misalnya adalah salah dikit kanan kiri itu bisa kadang-kadang para teman-teman kita ini bisa ngakalin dalam arti yang positif ya. Maksudnya bisa dicari lah cara-caranya bukan dirobek digunting atau apa enggak. Cuman maksudnya akhirnya yang tadinya mungkin merahnya begini akhirnya jadi begini merahnya gitu. Tapi itu kan butuh sense of art juga, nggak bisa sembarangan lo yang ini salah nih, gue giniin juga nih, nggak bisa juga gitu, nggak bisa sembarangan. Kadang-kadang gini kan, orang tuh karena dia mungkin tidak punya skill menggambar atau apa si customer nih ya, dia bilang
gambarin tas gue dong gitu. Gambar apa Bu? Terserah deh. Terserah. Pokoknya yang keren. Terserah gimana ya? Makanya kita punya tim sendiri yang kadang-kadang suka nge-explore Instagram dia, profilingnya si ibu itu. Dulu gue pernah mempropos lah ide gitu, yuk kita kolaborasi dengan brand-brand lokal, kita masuk ke skena-skena anak muda yang agak apa ya bilangnya ya, agak ngiri nih, agak nyebrang, agak inilah, agak miring gitu kan. Ini jauh sebelum COVID, mungkin 2016 gitu kan ya. Lama banget. Lama gue udah mulai, karena gue dulu sering traveling sama keluarga gue lah, sama teman-teman gitu ya. Nah gue di sana melihat ini brand-brand yang kayak ada di sana Urban Outfitters, terus ada ya Top Man Top Shopnya London gitu-gitu kan. Ini brand-brand miring, nggak harus mass product banget, tapi bisa global dan semua anak muda pakai, keren banget gitu kan. Nah gue pernah mengidekan kayak gitu. Kita bikin department store yang mini tapi anak muda semua gitu. Ya banyak pro dan kontra lah gitu ya. Tapi pun kita pernah akhirnya di approve tuh ide gue tuh. Di Kemang Village dulu gue pernah bikin sebuah toko namanya Club Culture adalah. Terus tiba-tiba gue, ini ada jeans yang kalau 6 bulan gak dicuci keren loh gitu. Gue kira caranya meyakinkan bos-bos gue kan. Tapi keren banget loh, itu bisa diulik gini, lo gak cuci, gak pakai terus bisa bikin fading yang sesuai dengan kepribadian lo. Itu kan semua narasi. Narasi gimana cara menciptakan itu. Nah ternyata emang dunia anak muda itu syarat sekali atau dekat sekali dengan narasi itu tadi. Bikin drama, bikin ini, story, bikin cerita, bikin apapun itulah gitu. Itu yang mungkin salah satunya bisa membuat sebuah brand itu berhasil ya, harus kuat narasi-narasian gitu. Ini kan lo kerja akhirnya di sini, lo kreatif director. Kita sering dengar kreatif director. Ini day to day work lo apa sih kreatif director? Kagak ada bro. Serius. Lo bisa gabung sama ini, menurut gua kan si jagoan-jagoannya, pion-pionnya di depan yang gambar. Lo gambar bagus enggak juga kayaknya? Enggak, ya apa ya? Maksudnya ada profesi buat lo yang emang otaknya kreatif, terus lo juga pengalaman pernah kerja di sebuah perusahaan retail, terus akhirnya masuk ke sini. Iya. Apa yang lo, kreativitas apa yang lo manifestasiin di sini supaya brand Never to Lavish ini gede? Apa ideas untuk si custom ini untuk kolaborasi? Enggak sih sebenarnya. Apa? Ya ini lepas dari, pasti gue kerja nggak sendirian lah. Gue ada Abeng, ada Dondi, ada Aska, ada Tias dan segala macam teman-teman yang lain di manajemen atau di helikopter view lah gitu ya. Tapi menurut gue sih salah satu orang yang cukup beruntung aja. Sebenarnya gue sama-sama aja sama mereka juga gitu. Beruntungnya kenapa? Mungkin gue mempunyai teman dari circle yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya, gitu kan. Jadi referensinya, terus kemudian gayanya atau apa segala macam, sedikit banyak gue bisa nyontek dari yang itu. Yang ini sementara belum tahu nih, gitu kan. Akhirnya gue direct lah. Terus gue emang hobi atau ya gue suka traveling, gue suka hal-hal yang berbau lifestyle gitu-gitu ya. Jadi ya gue suka lumayan cukup ya browsing, ngulik dan gitu-gitu lah ya. Dan ya, gue juga lahir dari keluarga yang cukup lumayan apa ya bisa dibilang dekat sekali dengan dunia hiburan gitu kali ya. Musik lah, sempat siaran lah. Terus bokap gue dulu malah anak band gitu kan. Jadi yang dunianya emang kayak gitu-gitu. Terus alhamdulillah juga gue memang sekolah untuk menekuni hal-hal yang berbau bisnis dan apa segala macam. Sementara mereka mungkin bukannya tidak, tapi belum terpapar. Makanya ketika gue masuk ya, yuk, nih gue ada pengetahuan yang ini nih. Tapi gue nggak punya skill lo nih, gitu kan. Gue direct deh gitu, gue coba direct lah sama tim lah ya, bukan gue sendiri lah. Ya gue direct gimana caranya membuat sebuah sesuatu yang bisa secara bisnis itu bisa diterima sama masyarakat. Secara keren-kerenan bisa at least masuklah skena-skena gitu, lumayan lah. Walaupun gue juga kagak skena-skena amat sih. Gue belajar juga, maksudnya semakin kesini gue makin merasa kalau umur kan mempengaruhi banget ya Ben. Sangat.
gue makin jauh nih dari dunia gen milenial atau Gen Z atau apapun Nggak itu. bisa dipaksain lagi. Nggak bisa paksain. Makanya kerjasama. Gue butuh kayak kemarin nih ada yang magang umurnya 19 tahun, 18 tahun. Kan beda sama umur kita yang udah cukup berumur gitu. Lo kan start kerja lo di Prambors dulu. Bisa bilang lo start early banget kan untuk cari diri sendiri kan. Kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, kerja buat orang di era yang sekarang. Salah nggak menurut gue? Salah ya. Lo bisa bilang enggak lo stay di situ atau lo beraniin atau ini kalau dari cerita lo sih itu sangat membantu pada saat lo masuk ke sini, lo bisa membantu mereka. Iya, makanya kan gue kan adalah salah satu contoh dari sekian banyaknya karakter orang gitu ya. Gue cukup dekat sama bos gue waktu itu yang di sana ya. Menurut gue kalau dia bikin bisnis sendiri, menurut gue ya itu bakal top banget. Tapi dia memilih untuk tidak begitu. Karena ketika dia mencoba untuk nyoba bikin nasi goreng lah, bikin bisa nggak pernah berhasil gitu. Emang ada orang-orang yang emang bekerja di sebuah perusahaan yang sudah terstruktur apa segala macam, memang itu jalannya gitu. Ya gue nggak bisa bilang yang lebih baik yang mana gitu ya. Cuman mungkin kalau di dunia yang lo mulai bisnis sendiri atau startup apa segala macam, kesempatan lo untuk mengejar apa yang lo pengenin sesuai dengan passion lo, terus bahkan bisa mendapatkan gaji atau income yang berkali-kali lipat daripada yang di kantoran, itu sangat mungkin. Ada possibility, ada kemungkinan. Ada possibility itu, tapi kan sekali lagi pasti kan ada spekulasi yang harus lo ambil gitu kan. Jadi pilihan aja sebenarnya. Pilihan. Iya. Nggak ini sih, nggak ada aturan baku. Kayaknya kerenan bisnis sendiri, kayaknya itu nggak juga. Tapi kalau misalnya memang lo mau mencoba untuk bisa lebih eksponensial gitu ya, lebih dang gitu. Kalau kerja kan kita udah tahu, maksudnya paling berapa sih setiap tahun lo naik berapa gitu kan. Kalau kerja sendiri kan bisa tiba-tiba jedang gitu. Jedang gitu. Tapi bisa juga jedang bisa juga. Pas lagi momentum naik dan nggak mungkin yang pertama langsung berhasil juga kan. Nggak mungkin, itu semua pasti ada posibilitas macam-macam gitu. Bahkan gue ada juga temen yang keluarnya bareng sama gue, atau bahkan telat dibanding gue gitu. Dia sekarang udah lebih tinggi, lebih dadar gitu. Walaupun ntar ada juga masanya di mana mungkin kita yang ketukar gitu susulan gitu segala macam. Ya. Pada saat lo masuk ke Never to Lavish, salah satu yang paling jelas kan lo bikin brand Fish yang gue lihat ya. Yang sebelumnya nggak ada kan? Yang ada. Ya karena Fish kan retail kan, jadi bedanya apa? Lo boleh Never to Lavish kan custom yang tadi gue bilang, sebutin kan, one on one, bener-bener lo bawa barang, kita gambarin ini buat lo karena ini hanya satu-satunya di dunia ini punya lo gitu kan. Berarti tidak diproduksi secara massal, jadi satu-satu. Nah ini ada sebuah sub business unit kita namanya Fish. Fish itu yang lebih ke retail, lebih produksi massal. Ya seperti brand-brand besar pada umumnya lah, mereka memproduksi sesuai dengan seasonnya, sesuai dengan sebulan harus ngeluarin berapa rilisan dan sebagainya gitu. Pesan apa Noah? Buat merchandise bandnya. Noah. Terus ada padi juga kita bikinin. Oh jadi si Fish itu lo terima ordernya juga bukan cuman si desainnya? Jadi ada Fish bener-bener produknya deh. Produknya dari ya itu tadi, kalau misalnya custom kan emang udah jadi. Kalau ini bener-bener lo ya kemeja gini lo bikin dari awal, bukan cuman grafiknya doang. Desain bajunya semua gitu, kayak ya semuanya inilah. Nih, dan Fish ini suka, jadi kita ada B2B, ada B2C, ada bisnis to customer-nya, ada bisnis to bisnisnya kan. Nah kalau bisnis to bisnis kita kerjasama sama Never to Lavish. Jadi kalau Never to Lavish-nya ada project apa gitu misalkan, ya udah kita yang support gitu kan. Kayak misalkan ada Formula E nih, waktu kemarin Formula E kan. Dia lo bikin ya? Kita official merchandise loh. Gokil. Terus kemarin Toba, terus sekarang nih lagi MotoGP, kayak gitu-gitu. MotoGP kita ikutan. Waktu zamannya pandemi kan kita bikin campaign namanya Bersebelas. Bersebelas tuh artinya ada 10 brand dan satunya NTL 11 gitu. Setiap bulan selama 10 bulan itu kita launching produk-produk lokal dengan kolaborasi sama kita. Jadi kayak ada Ortus, terus kemudian ada ya macam-macam gini. Jadi nanti setiap bulannya rilis berapa pair doang, limited edition, sold out gitu. Ini zamannya pandemi kan menggandeng produk lokal bersama gitu kan, melangkah bersama, melangkah bareng.
kan namanya orang yang menjual produk yang sejenis kan kompetitor dong. Tapi sekarang kayak tensinya nggak gitu. Dua brand punya produk yang sama, gabung nggak ada masalah. Loh, gue tuh nggak pernah memproduksi sepatu gue. Office nggak pernah sepatu? Nggak pernah. Gue selalu mengkolaborasikan satu. Jadi kayak event tadi gue, ini official collaboration. Tapi kalau emang itu terjadi misalnya, lo kan Nggak apa-apa. Ya lo lihat aja brand-brand luar kayak Gucci sama Adidas, apa LV sama apalah. Sama Ya lo ngambil market dia, dia ngambil market Dior sama Vespa, gitu-gitu kan. Iya. Nggak harus yang nyebrang loh, nggak harus yang market-marketnya Yang satu yang makanan jauh, satu yang apa. kontras banget nah. Apa? Yang sama aja? Yang sama juga bisa mereka kerja sama. Ini yang kemarin waktu Iya, ini Lagi-lagi waktu- tenis ya? Lagi Tiba-tiba yang kedua apa sih? lagi-lagi tenis. Lagi tenis ya. Ya ini Semua Desta. yang timnya Desta Dikta Pakai ini. NTL. Ini siapa? Ayo coba tebak. Hah? Itu Panji kan? Iya. Panji kemarin kita yang merchandise juga. Komoi Doi Menoi. Kan sepatunya Panji yang dipakai kan? Iya, kita yang bikin. Yang bikin juga. kan? Kalau custom kan ya tergantung custom. Ya udah ada yang Iya, tergantung kapan aja customer datang atau ada ide apa mau ngerjain sekarang ya bisa-bisa aja. Tapi kalau itu udah terprogram lah. Kalau retail kan gue mau jualan setiap tahun ada 2 season, autumn winter, spring summer. Terus ada momen di mana peak seasonnya lagi lebaran lo bikin nih. Kemarin Ini lo gue ngeluarin secara juga general tuh. ya. Hah? itu kepake banget tuh pas lebaran. Iya kan? Lebaran gue ada potensial sesuatu hal yang berbau-bau Islami misalkan gitu, karena lebaran dipakai untuk sholat Id, dipakai untuk puasa, bahkan gue bikin hampers yang ada kormanya gitu-gitulah. Iya. Itu kalau itu kan gimmick-gimmick gimana caranya lo mengembangkan ide lo gitu. Dan yang keren ya lu juga maksudnya anak skena dengan kayak gini. Anak Ini sholatnya skena. kan tadi lu Skena bilang, bro. sholatnya 5 waktu, Woi. anak pengajian juga gitu. Woi. Dan lu bawa influence itu ke brand lokal yang menurut gua ya ini. Sekarang udah asar belum sih? Sholat kita sholat. Enggak perlu segitu. Tadi udah sebelum kita mulai tadi kita sebenarnya udah azan. Ketawa lagi. Lu mesti agak telat sebenarnya. Sorry. Lu ngeluarin t-shirt. Lu ngeluarin t-shirt. Bajunya kayak baju apa tuh bilangnya ya? Iya baju. Ada tuh kepake banget sama gue. Lo kasih ke rumah gue terus gue pakai. Terus Iya. enak banget bahannya. Alhamdulillah. Dan sekali gue pakai buat acara, gue mau tes. Masuk gak? Kalau misalkan masuk kan? masuk ternyata. Masuk dong. Ya walaupun necknya sih ya ke t-shirt biasa ya, Iya. tapi mungkin ininya agak tebal gitu. Iya. Ya itu kan Itu sah-sah aja lo masuk. Dan lo punya Ya gue cuma ngeliat gini. orang Orang kan takut lihat dibilang never to lavish. gue Muslim banget. gue enggak lah, gue sering banget ngobrol sama teman-teman gue. Kita jangan Ini general ya, nggak Ya, ngomong general. cuma satu agama. Maksudnya Gue macam-macam. kita jangan takut untuk dibilang riding the wave misalkan kayak gitu ya. Tapi kita responding to the trend. Nah, kalau misalnya trennya memang lagi ada apa, kita ikutin. Kita lagi apa, ikutin. Tapi dengan cara kita sendiri, lo jangan copy 1000% yang plek-plek keteplek gitu. Walaupun ada juga sah-sah aja, terserah mereka juga ya. Tapi Ada luriknya di sini. ya gimana caranya dengan gaya lo sendiri, dengan gaya Never to Lavish. Nah contohnya kayak tadi lo bilang itu mungkin salah satu contoh ya. Kita lagi masuk bulan apa dulu, Lebaran apa ya Idul Fitri lah waktu itu kita bikin. Karena kita DNA-nya Fish itu adalah streetwear, which is ada bahan apa, baju-baju yang gombrong, baju-baju yang apa namanya banyak printnya dan segala macam. Waktu itu gue ya udah coba aja gombrong, kan kita kalau sholat nggak boleh belakang kita nggak boleh kelihatan. Berarti kan gombrong menutupi kayak gitu gitulah. Kita Masih bikin jadi oversize. belakangnya kita oversizein, tapi depannya tetap agak pendek gitu. Terus dengan ya gitulah nuansa-nuansa. Nikmat ya, maksudnya lu bisa Enak kan lo bisa Enak, lu bikin sendiri. nggak mikir Ya, serah orang mau bilang iya, apa. terserah gitu. Itu sold out kayak gitu-gitu kan Sold enak, out, ya? sold out. Kayak gitu. Bahkan waktu itu ini belum sempat di itu juga gue bahkan dan gue bebas mau saya produk apa aja kalau potensial secara ya tadi yang gue bilang responding trennya itu jalan, kenapa enggak sih gitu. Tapi kita jangan terlalu ngikut-ngikut aja sih gitu. Jangan terlalu FOMO. Walaupun sah-sah aja sih Sah-sah FOMO. aja. Sah-sah aja FOMO. Tapi itu bagian dari itu kreatif director tadi. Bagian dari bagian lah. Lo gimana cara caranya? berpikirnya. Iya, lo harus director. ngebaca nih orang lagi pada demen apa, arahannya kemana gitu. Dan ya karena gini, gue lahir mungkin besarnya di Jakarta Selatan, let's say gitu. Tapi kan lo nggak bisa menutup mata hanya cuman di Jaksel doang gitu. Lo harus tahu di peak lagi ngapain. Terus di Jakarta Barat trennya lagi apa gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Ya berarti kan emang harus melek sama hal-hal itu ya udah gue
network sih paling penting. Bukan cuma kalau browsing lu cuma lihat di internet gitu-gitu ya itu penting juga ya. Cuman network itu menurut gua sangat-sangat penting. Makanya lo ya berteman dengan berteman dengan apalah kayak gitu-gitu kan. Maintenance ya. Wih. Ben Shelton. Lo tau Ben Shelton gak sih? Yang juri The Voice kan? Bukan dong. Ben Shelton ada pemain tenis juga. Iya, tahu. Yang gini. Dia main tenis bro. Sekarang dia main tenis jago banget. Udah lama gue main tenis. Gila. 2 Apa? kali. 2 kali. Ini adalah apa ya bilangnya bengkel. Bengkel. Kalau yang sana kan tadi custom gambar-gambaran. Kalau yang tengah tadi retail. Kalau yang ini bongkar pasang. Jadi bengkel, bongkar pasang sesuatu. Nih sepatu gue. Sepatu. Nah ini salah satu project Kemarin band Kasyafa nih. Kemarin gue main tenis terus dibawa sama dia sepatunya. Ini mau jadi apa? Hancur. Orang bukan sepatu tenis. Enggak, dia udah lama nggak pakai sepatunya kan. Terus Iya, gue bilang lama. dia mau buang. Gue bilang, Ben ngapain lo buang? Iya sih. Coba lo kasih tahu dia. Wei. Ini. Ini menarik banget. Dari jaket, dari sepatu, Iya. bisa jadi barang yang lain gitu maksudnya. Nih, ini gue lagi mengembangkan ada namanya Midwest sama Useful. Useful itu sesuai dengan namanya useful, mempergunakan sesuatu yang sudah tidak berguna menjadi berguna lagi gitu kan. Jadi kayak kan kita kalau misalnya bisa bisnis customan gini atau bongkar pasang sepatu, kan uppernya kita bongkar kan, kita robek sama sekali diganti sama bahan yang baru kan. Nah kayak gini kan kadang-kadang suka dibuang dan antah berantah gitu kan, yang aslinya. Nah kita jadiin kayak gini, kita berikan produk-produk tas. Ini kan semua dari apa nih? Nike Dunk. Nike. Gitu. Lucu kan? Gemoy. Terus nah ini yang produk terbaru karena gue sama Ben lagi kita udah main 10 tahun ya tenis ya. 10 tahun ngobrolinnya mainnya 2 kali. Ini sebenarnya rahasia cuman nggak apa-apa lah. Gue lagi mengembangkan sebuah Sebenarnya rahasia tapi nggak apa-apa lah. karena udah mau launching Ketahuan juga. Ketahuan emang sama lo nyimpen rahasia tuh udah pasti. Kalau pasti ngomong gitu juga ke temen gue. Si Ben tuh itu rahasia sih. Tapi ya udahlah. Ini dari jaket, dari baju, dari celananya Nike misalkan contohnya, terus jadi cover tenis gitu. Kan customer lo ada cowok ada cewek. Cewek kan terkenal banyak. Iya. Bukannya oh ini nih cowok. Terbukti nggak? Cowok juga BM juga. Ada 1-2 sih ada sih. 1-2 siapa sih? Enggak. Kan rahasia tapi ya udahlah. Rahasia ya, tapi ya udah deh. Jadi Gue pernah denger bisa apa ya? Orang bikin clothing aja gampang. Nah, Lo tinggal cari kaos, Iya. cari desain, tempel, ya. cetak banyak, jual. Laku alhamdulillah. Kalau nggak laku lo bisa diskon atau nggak bisa lo pakai sendiri. Segampang itu nggak sih? Enggak lah. Enggak lah, jauh lah. Maksudnya pasti objeknya adalah atau goalnya lo pengen barang lo dihargai. Dihargai diapresiasi dengan orang-orang akhirnya beli karya lo. Terus akhirnya sold out alhamdulillah. Terus akhirnya diminta lagi. Kedatangannya ditunggu-tunggu gitu kan. Kalau cuman lo bikin sesuatu tapi tidak dipromosikan sedemikian rupa sehingga teman-teman lo, nggak usah kita ngomongin nasional ya, teman-teman peer lo yang dikeliling aja lo nggak tahu gimana caranya mau gampang gitu. Ya emang sih lo bisa beli bahan, bahkan kaos putih banyak banget sekarang di marketplace juga banyak gitu kan. Lo beli satu terus lo sablon terus lo jualin gitu. Tapi kan nggak semudah itu. Maksudnya dan ini terjadi di semuanya, maksudnya di bukan cuma di clothing, di makanan kalau nggak salah kan gue denger juga gitu kan. Bahkan pakai mau influencer yang harganya ratusan juta rupiah juga kalau misalnya memang lo tidak ada gregetnya untuk menjual barang itu atau membuat orang pengen beli barang lo kan nggak bisa segitu juga. Dan nyata lo kan juga tahu kita bikin The Genjots nih, iya kan? Itu grup sepeda kita lah. Grup sepeda. Pokoknya asi anak-anak sepeda gitu ya. Di dalamnya ada band gitu. Band kan kurang viewersnya berapa dia sekarang? Lumayan lah. 200 miliar? Enggak dong. Oh, kejauhan. Kan gue bukan kayak pokoknya gede lah gitu. Terus ada beberapa teman-teman kita, ada siapa Vino, ada Lembu, segala macam. Teorinya dengan adanya orang-orang tersebut kan kita bikin kaos, jualin, dar laku gitu doang gitu. Masa nggak ada yang beli? Masa nggak ada yang beli? Masa nggak ada? Nggak ada yang beli. Tapi butuh effort. Nah itu bukti tuh. Genjot tuh grup sepeda. Follower Instagram Genjot aja lumayan banyak. Follow ya, The Genjots. Follow. Itu juga lumayan banyak.
ada ya orang-orang yang kerja di industri media lah Oh iya, punya value sosmed. Orang-orangnya Orang-orangnya udah ada orang Dahsyat-dahsyat kan? dahsyat-dahsyat, ada orang agensi, ada Iya. orang apa. Bajunya bagus lagi. Bajunya bagus, nggak jelek. Gue pakai gue beli. Iya. Gue beli. Karena gue member, gue beli. Lu nggak dikasih? Gue dikasih. Yang 4 gue suka, gue beli. Yang beli gue doang kayaknya. ya nggak apa-apa dong. Ya kan bukan membantu. maksud gue Oke. bagus, tapi nggak bisa jalan tuh. Nggak bisa jalan. Ya Itu karena bukti bahwa nggak semudah itu kan. nggak semudah itu. Karena Apa branding gue? Hah? Nge-branding. Orang Ya sambil branding, terus kemudian komitmen, terus timnya, ya kan semua orang tuh ya The Gooders kan punya kegiatan masing-masing. Ini kan hanya dalam tanda kutip sambilan ya gitu ya. Nggak ada yang fokus banget gitu. Walaupun Oh, iya. dibilang yuk kita fokus yuk gitu. Tapi nggak bisa juga gitu. Ya harus nyemplung bener-bener basah. Nyemplung basah. Kerjain day to day lo Iya. ngurusin. Iya. Dikit gue orang sering bilang, yang penting branding, brand image, nge-branding. Coba deh, lo pengalaman lo nih, nge-branding 101 nih. Apa sih yang dimaksud orang mungkin? Lo punya ayam geprek, lo punya restoran, lo punya coffee shop, lo punya Iya. clothing. Nge-branding tuh apa sih, we? Apa ya branding ya? Maksudnya ya akan terdengar klise ya. Cuman branding kan gimana caranya produk lo, jasa lo itu pengen dikenal sama orang luar gitu kan? Atau si targeted market lo itu kan? Lo mau merek lo mau dikenal tuh seperti apa? Iya, Di mau mana- dikenal di image-nya itu seperti apa? Apakah yang paling gampang kan? Apakah lo mau bermain di market B atau market A atau market C dan segala macam itu kan? Terus kemudian dari segi pricing gitu kan, lo gimana caranya mempositioningkan brand lo itu ada loh yang memang kita produksinya sama nih gitu. Tapi yang satu bisa tiba-tiba laku banget dengan angka ratusan juta, satu lagi murah tapi nggak laku. Ada juga kan kayak gitu kan? Nah itu kan gimana caranya lo membuat narasi, gimana caranya si branding atau positioning image itu bisa nyampe kena di si market lo itu, dan market lo itu akhirnya merasa kayak bukan lagi cuman beli fungsi ya, tapi emang udah cinta dan Iya. apa ya Gua tuh nempel loh sama nempel brand. gue sama brand itu. Mau kaos polos cuman logo kecil doang, tapi gue suka banget nih sama cerita di balik pembuatan kaos itu yang katanya membantu ribuan anak-anak yatim di seluruh dunia, misalkan kayak gitu ya contohnya. Itu kan sesuatu branding yang pengen yang dibuat oleh si ownernya gitu. Jadi branding adalah penting karena untuk membuat sebuah brand yang gue bilang bukan cuman keren doang ya, tapi keren sekaligus akhirnya orang mau make, mau beli, itu kan adalah keberhasilan branding itu sendiri gitu. Iya. Faktornya banyak ya? Waktu banyak lah. Desain, story, Banyak dan harga itu tuh. banyak. Makanya tadi lu bilang tuh menarik tuh. Kadang-kadang naruh harga tuh juga penting. Dulu ada Iya. yang bilang udah benang merahnya murah. Enggak, Kalau murah enggak, dipakai. iya. Malah kadang-kadang taruh harga murah, orang malah nggak beli. Ya itu salah satu contohnya si Never to Lavish ini juga. Never to Lavish kalau misalnya lo cek di prices kita emang dia dibilang nggak murah lah gitu ya. Berapa, Wak? Kita bermain di premium price mungkin Yang customize nih ya? custom ya. Custom kita itu mulai start dari berapa? Ada yang 3 juta sih ada gitu. Oh, ada. Ada yang 3 juta sampai bahkan ada yang mungkin ratusan juta ya. Bener loh. Ya ratusan juta kan lo bisa Iya pokoknya gedung terserah. juga bisa lo gambar kan ya. Apa aja sih bisa di murah. custom sama Semuanya. Ya, ini mural, sepeda. mural juga? Ya mural kan udah pasti lah mural. Mural Oh tuh bisa kan, misalnya nih rumah gua, bisa lah. Ya itu kan dia emang DNA kita. Itu kan emang rumah gua mau cat. bisa lah. Kayak Tembok, gedung iya, apa segala gedung otomotif. Kan tadi yang gue ceritain. Karena anaknya direktur Iya, PTX suka dengan sepatu yang kita custom, akhirnya babenya pengen Cat gedungnya. cat gedung gue dong gitu kan. Kayak gitu. Tapi tentunya berarti si market atau customer juga nggak bego kan. Pasti kan dia akan menilai dong. Nilai iya sih. Lu mau pricing ini Tapi value yang gua dapet- value yang gue dapat apa? Bukan cuman kualitas ya, tapi value-nya apa gitu. Of course produknya atau si barangnya itu harus bagus, bahan materialnya harus bagus. Tapi cerita behind-nya apa gitu kan. Iya. Itu juga pasti akan Itu harus diberi. narasi dan cerita itu Narasi yang harus itu. disampaikan sekarang lewat sosmed, Iya. lewat representatifnya, Iya, lewat ya macam-macam lah. macam-macam. Ini apa nih? Apa? Coba ceritain. Iya, dia yang gambar loh. Ini Iya. Barusan. Iya, tadi barusan. serius lu? Berangkat dari Ini berangkat dari keresahan. Lu resah apa nih tangan lu begini? Ini lu resah apa nih? Lo dari kota mana?
Dari Lampung. Udah dari Lampung. Lampung. Ben. Sebelum gabung ini dulu seniman di sana. Dimulainya di Jakarta. Oh, mulai di Jakarta. Biasa lo gambar di Ini biar jalan di spot-spot. Tembok gitu. kabur-kaburan juga dong. Ada lah. Ada juga yang izin, ada yang kabur-kaburan. Keren Gitu. Ini ruang buat ya, Dia biar seorang orang desainer, ada digital sama Fish juga di sini. Nah, ini produk. motor siapa? Ini Peugeot. Dititip Enggak, kolaborasi. sama bujonya Sama langsung. Peugeotnya langsung. Jadi ini kita respon lah gitu dari yang tadinya polos, kita respon ke gini. Ya inilah desain ini mau launching bulan deket-deket Sumpah Pemuda. Kan masih ada nuansa-nuansa merah membakar gelora semangat gitu. Tapi satu item aja apa nanti akan Enggak, ada ada 17 item. dengan yang beda-beda? Dengan yang enggak satu ini doang, exclusive edition mas semuanya sama. Jadi hanya 17 doang dijualnya. Berarti sekarang kalau misalkan local ini brand lokal nih, naruh harga banyak yang bilang takut untuk taruh harga tinggi. Sambil lu bisa ceritain juga nih landscape-nya sekarang retail produk lokal tuh kayak apa sih sekarang? Udah sampai di mana? Potensinya buat orang untuk misalnya. Oh gede lah gila. Kalau retail lokal ya. Ya maksudnya kan sekarang ini kita lihat teman-teman kita ada sepatu Kompas itu kan dia berkolaborasi sama Neighborhood gitu kan. Terus banyak lah hal-hal yang lain gitu. Kita juga sempat sama Swatch, sama Lacoste, sama Clarks bahkan gitu. Terus bahkan ada teman-teman yang mungkin kita sendiri gitu dari custom bisa menjamah Bodrex gitu misalkan. Gimana cara mengenalkan ke anak muda kan ya di tebeng atau kolaborasi dengan komunitas atau lingkungan-lingkungan anak muda. Makanya desainnya digimanain, kolaborasi dengan NTL, ntar diapain dan segala macam. Kayak gitu-gitu sih itu yang menambah value dari si lokal-lokal itu tadi. Tapi kalau skopnya terus kemudian industrinya segede apa sih? Gede banget ya sekarang. Dahsyat bro. Dahsyat ya itu tadi contohnya. Karena itu udah banyak, gue lihat udah banyak banget store yang tadi lo bilang brand lokal, Iya. harganya mahal tuh. Iya dan Nggak aneh lah ngeliat. Dan dulu lo kalau perhatiin kan kayak di let's say Penuh Indah Mall gitu. Brand lokalnya kan mungkin cuman 10% dan itu pun juga bazar batik gitu ya. Iya, yang di kalau tengah-tengah sekarang udah ada island itu. Iya, sekarang udah ada toko sendiri. Toko macam-macam. Dan bukan cuman toko-toko ya sneakers apa hijab gitu kan masuk. Ya. Nah, ini ada foto studio kecil-kecilan lah, tapi indoor. Tapi biasanya kita lebih kalau foto buat fit kita buat apa biasanya kebanyakan outdoor. Tapi kalau memang kita perlu yang flat layan itu sih ya di sini juga bisa. Ini gue bikin karpet sekarang nih, lagi bikin karpet. Semua dijual. Iya, jadi lo tau gak sih yang lo biasa nonton di XX1 apa segala di ballroom hotel, dia vendornya itu hampir dimonopoli oleh mereka ini. Pasti dong. Ya itu. Akhirnya gue bikin collab yang anak muda lah yang Keren nih buat kamar, keren sih. iya. Yang buat Ini berapa, Wek? Kalau mau gue ini nanya. berapa ya Gus ya kita jual retail ya? Kayaknya 600 deh untuk Oke. Nah itu dibikin mock-up tuh. Bikin mock-up dulu. Dim, nah ini tasnya nih. Ini mau digambar apa mau dirobek? Digambar sama tambahin apa namanya sling bag gitu. Jadinya kayak gimana dipada nggak? Oh, jadi lu bisa modifikasi function juga berarti? Bisa. Akhirnya orang udah lama, terus habis itu dia pengen bikin Daripada bikin fresh ya. Iya bikin fresh. Terus akhirnya Bikin macam-macam. Jadi potensi sekarang buat orang Besar untuk satu lah. gede banget. Gede banget. Kalau lu percaya sama idealism lu punya kemampuan, lu punya skill. Iya. Lu seniman yang mungkin lo rasa lo hanya hidup di kota lo sendiri. Iya, iya. Sekarang potensinya kalau berani keluar nih ada. Iya. Dan kalau gue satu juga sih yang kan ada orang yang kebanyakan mikir ya, ya misalnya gue mau bikin brand gue harus beda nih sama yang lain gitu. Gue harus ada unique selling point yang harus gue bikin. Tapi itu akhirnya memakan waktu lo lama-lama nggak bakal jadi. Kagak bakal jadi gitu. Jadi mendingan udah start aja sih. Udah start aja, udah nanti lo akan ketemu sendiri kok. Udah mau apa ya? Emang kanan kiri kanan. Emang lo kata Fish juga udah sematang itu enggak juga. Gue masih cari celah cari terus. aja cari selah ini sini gitu. Ada teman-teman gue yang di luar sana yang sudah matang gue bilang retailnya dan gue sering banget ngobrol-ngobrol sama mereka gimana sih caranya bisa ini ya udah lo fokus sama apa yang lo jagoin misalkan gitu ya. Nah kalau gue mungkin karena berasalnya dari DNA graffiti atau street art gitu ya udah Itu yang lo mainin itu di Fish. gue bejek gue peres sampai habis gitu. Nextnya Never to Lavish, abis Fish, abis Iya. ini. Gue sih growingnya scale harus scale up lah. Gue lagi pengen bikin toko sih udah pasti. Oh. Toko. Fish. Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya.
Fish-nya juga udah pasti retail Presence secara toko dan iya presence sudah penting karena kan pandemik sudah udah berlalu gitu ya. Ternyata orang-orang ini atau mereka ini experience itu masih penting banget. Penting ya? Lo datang, lo megang bajunya atau lo ngelihat dengan mata sendiri sama di layar Beda sih. digital kan beda. Apalagi ini kan barang yang kita kenakan setiap orang Iya. size-nya beda-beda. Kayaknya orang mesti kayak gitu lo harus punya nyobain apa segala macam. Oke, thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode Main ke Kantor berikutnya. Sampai ketemu, bye.